Hari ini gue bakal nantang diri gue untuk bosan selama 16 jam. Duduk diem di sini, benernya cuma makan dan minum doang. Dan tantangannya adalah gue kagak boleh megang handphone sama sekali. Thank you buat Linkit udah sponsorin video ini. So, kenapa gue menantang diri gue untuk tidak pegang handphone sama sekali? Karena gue lihat makin hari makin banyak artikel dan studi yang kasih tahu bahwa anak muda zaman sekarang itu lemah, terutama di mentalnya. Apa-apa maunya cepat. Cepat kaya, cepat sukses, cepat terkenal. Generasi yang mau serba instan. Dan ini semua dikorelasikan dengan ketergantungan generasi ini terhadap handphone. Lebih tepatnya smartphone, di mana semua yang kita mau tinggal pakai jempol kita aja udah cukup. Dan fenomena ini teramplifikasi saat terjadi pandemi di tahun 2020. Dunia mendadak stop bergerak dan aktivitas kita semua di rumah, mau kerja ataupun sekolah. Dan rutinitas kita saat pandemi adalah bangun, pegang handphone, buka aplikasi yang banyak manusia joget-joget, 4 jam berlalu gitu aja. Habis itu kita taruh lagi handphone kita, lanjut ke screen berikutnya, komputer. Dan ini akhirnya menjadi kebiasaan. Dan akhirnya tanpa kita sadari, kita kagak pernah lagi tuh kenal dengan yang namanya bosen. Bosen. Kata ini terkesan negatif ya. Kalau zaman gue pas muda dan denger ada orang yang putus cinta, biasanya alasannya bosen. Tapi sebenarnya bosen itu apa sih? Biasanya kata-kata ini sering diasosiasikan dengan aktivitas yang terus-menerus kita lakukan. Buat gue, ngelakuin hal yang terus-menerus itu bukan bosen, tapi burnout. Bosen atau bored buat gue itu benar-benar kagak ada engagementnya. Disengage sama aktivitas yang kita lakukan. Karena kita berasa aktivitas tersebut tidak cocok dengan kemampuan kita. Dan kalau gue disuruh deskripsikan boredom itu, gue akan refer ke penemuannya Mihaly Csikszentmihalyi. Di mana doi ketemu yang namanya flow. Dan flow state ini divisualkan di chart ini. Tantangan di y-axis, keterampilan ada di x-axis. Di mana keterampilan kalian tidak mengikuti tugas kalian yang tambah berat, kalian bisa merasakan anxiety, cemas. Di mana tugas kalian tidak bisa mengikuti keterampilan kalian yang tambah tajam, kalian merasakan boredom, bosen. Yang membuat kita excited dan engage adalah di flow channel. Tantangan dari apa yang kita lakukan kira-kira sama dengan keterampilan yang kita miliki untuk melakukan hal tersebut. Jadi sampai sini kurang lebih kita sudah punya pengertian yang sama terhadap apa itu bosen. Di mana menurut Peter Thuy sebenarnya ada 2 kelompok boredom. Yang pertama adalah simple boredom, satu lagi adalah existential boredom. Yang simple boredom menurut gue pretty self-explanatory, gak usah dibahas. Existential boredom inilah yang bahaya. Kayak bener-bener tuh disengage sama realita. Kayak kalian bayangin lawannya flow. Itu adalah existential boredom. Dimana kita berasa kagak ada fungsinya kita hidup. Semua itu kagak ada tujuan. Meaningless. Apa hubungan ini semua dengan konsumsi informasi via smartphone? Kenapa scrolling handphone ada hubungan dengan bosen? Karena kebanyakan aplikasi, terutama media sosial, diciptakan untuk kita konsumsi. Fungsinya apa kalau kita konsumsi? Ya perusahaannya bisa dapat duit. Balik ke boredom. Gue ngelihatnya seperti orang ini. Anggap semua orang itu pasti pernah excited, terutama pas kecil. Tapi sama beranjak dewasa, dia mulai tuh merasakan bosen. Tapi kebosanan dia dilawan dengan scrolling media sosial. Dimana itu artificial kan? Chip dopamin. Otak kita pikir bahwa itu adalah dopamin yang sehat. Tapi sudah banyak banget informasi yang memberitahukan bahaya konsumsi media sosial berlebihan. Dari berita-berita ini, apakah beneran sebegitu bahayanya media sosial? Emang kita sebagai manusia tidak bisa mengkontrol aksi kita? Dan balik ke tantangan gua. Dari tantangan gue di mana gue paksa diri gue untuk bosen dan tidak boleh mengkonsumsi media apapun saat gue duduk diam di kursi sana, gue menemukan insights di mana kebosanan itu akhirnya nge-trick otak gue untuk mencari sesuatu aktivitas yang produktif. Aktivitas apa yang bisa bikin gue level up? Oleh karena itu, hipotesa Satoy gue berasa bahwa boredom itu sebenarnya mungkin ya bukan sesuatu yang negatif, tapi merupakan suatu signal untuk kita mencari aktivitas yang lebih produktif lagi. Dan ini menurut gue bahayanya scrolling media sosial. Dimana media sosial mau itu
TikTok, Instagram, ataupun YouTube, sekarang kan lagi rame banget yang namanya shorts video. Beda ya? Dimana video pendek yang kayaknya berasa, wah kayaknya pengen tahu banget nih gue nih informasi ini gitu loh. Laki-laki tahu kan pernah mengalami yang namanya delay ejaculation. Jadi di tengah-tengah Sangat adiktif kan. Jadi kalian bayangin, kalian tuh udah kagak mungkin bosen lagi gitu loh. Kalian bisa kagak bosen, cukup pakai jempol kalian doang aja. Dan menurut gue itu bahaya, karena menurut gue itu hanya ilusi. Kenapa gue mendadak angkat topik ini? Karena gue notice banget banyak artikel yang ngomongin bahayanya media sosial zaman sekarang. Kalian bayangin, bahkan diklaim bisa bikin kita tambah bego. Jelas ya, gue kagak mau dikatain si paling bijak, si paling ngerti, si paling tahu semuanya. Hebat lah lu, hebat, kita bego, iya lu hebat. Regardless kalian mau ngomong apapun terhadap gue tetap pengen sharing terhadap fenomena ini. Dimana menurut gue pribadi, kagak fair kalau misalnya kita cuma mengkotakan ke media sosial. Mau media apapun, dari koran, radio, majalah, TV, kalau kita konsumsi secara mindless, pasti bahaya. Jelasnya kalau misalkan kita konsumsi karena emang kita udah capek, pengen relax, pastinya boleh. Tapi kalau misalkan sampai akhirnya kita secara mindlessly scrolling, kayaknya itu bahaya ya guys ya. Kalian harus secara aktif tahu apa yang kalian mau konsumsi dan kalian lakukan. Kalau kagak, kalian bisa disengage sama kalian punya realita yang dibilang sampai existential boredom. Dan buat kalian kagak bingung, gue coba jahit poin-poin gue di video ini. Pertama adalah konsumsi media sosial yang berlebihan, pasti kita tahu bahaya. Tapi saat kalian konsumsi, sebisa mungkin kalian tuh aktif, bukan pasif. Kalian tidak mindlessly scrolling. Bukan hanya jari kalian bergerak begitu saja, dimana biasanya jari kalian itu bergerak gitu, kalian tidak ada kerjaan, aka bosen. Cara aktif untuk ngelawan rasa ingin pegang handphonenya kita. Jangan gue kuat. Dimana gue mau komentar, namanya bosen itu mungkin sesuatu yang positif. Itu adalah suatu signal untuk kita secara aktif mencari aktivitas yang bisa bikin kita level up. Dan gue jahit ke grafisnya Mihaly Csikszentmihalyi. Ya kalian naikin aja tantangannya biar bisa ketemu kalian punya flow state. Dan buat kalian yang beneran bosennya kagak tahu mau ngapain lagi, gue rekomend kalian coba aja jualan dengan memakai Linkit, lnk.id. Kebanyakan orang tahu Linkit itu hanya sebagai Linktree, dimana apapun yang Linktree Pro bayar, di Linkit gratis. Tapi di Linkit kalian bisa langsung jualan juga, kalian punya digital ataupun physical product. Dimana menurut gue itu tantangannya luar biasa untuk kalian harus bisa coba jualan tanpa memakai marketplace yang pada umumnya. Jadi dibandingin kalian bosan, mendingan kalian terima tantangan gue, coba jualan pakai Linkit. Dan ya, next video essay-nya kalian mau gue bahas apa, tinggal komen aja di bawah. Moga-moga video hari ini bisa bermanfaat buat kalian, dimana gue pengen share gue punya keresahan terhadap media sosial yang makin lama makin bikin kita mindless. Tapi yes, gue tahu namanya konten kagak semua itu jahat. Ada beberapa konten memang cocok untuk kalian konsumsi, tapi kalau misalnya kita konsumsi terus secara mindless, ya bahaya juga kan. Kayak kita baca buku tapi kita kagak tahu isinya apa. Dan untuk melawannya, menurut gue begitu kalian ketemu bosen, jangan kabur. Tapi secara aktif lawan bosen itu dengan cara lain, jangan pakai jempol kalian doang. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. By the way ya guys ya, kalian beneran tertarik gak kalau gue record gue punya aktivitas yang di kursi itu selama berjam-jam? Mungkin kagak berjam, mungkin sejam atau 2 jam atau berapapun itu yang kalian tertarik. Coba kalian komentar di bawah. Karena menurut gue ya guys ya, secara kasar, boredom, kebosanan itu privilege loh. Coba kalian pikir, kalender kalian itu kosong. Kalian kagak punya aktivitas apa-apa selain kalian duduk di sana itu. Itu privilege kan, kalian bisa mikirin apa yang kalian bisa lakukan untuk berikutnya, untuk kalian bisa lebih produktif lagi. Kayak semua di tangan kalian, nggak ada yang hijack kalian punya waktu. Menurut gue menarik sih. Coba kalian komentar apakah itu sesuatu yang menarik juga buat kalian. Bye.